Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Perkenalkan, nama saya Eka Hayuni. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas dari Neuroscience, yaitu menjelaskan struktur perkembangan otak. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan kapan otak berkembang. Otak manusia mulai berkembang sejak berada di dalam kandungan, tepatnya yaitu sejak minggu ketiga hingga keempat setelah pembuahan terjadi. Pada saat ini, alur saraf yang berbentuk sejak embrio mulai membentuk menjadi sebuah tabung yang kemudian disebut dengan tabung saraf. Bagian depan tabung saraf berkembang menjadi otak, sedangkan sisanya berkembang menjadi sumsum tulang belakang. Sementara sel-sel puncak saraf menjadi sistem saraf tepi. Di ujung depan tabung saraf, 3 area otak utama terbentuk, yaitu otak tulang belakang, otak tengah, dan otak depan. Pada minggu ke-7, ketiga area ini membelah menjadi bagian-bagian lain dari struktur otak. Otak manusia kemudian terus berkembang seiring usia kehamilan. Kemudian perkembangan otak manusia dari bayi hingga lansia. Begitu lahir, perkembangan otak manusia masih terus berlanjut dari masa bayi hingga dewasa. Bagaimana perkembangannya? Di sini saya akan menjelaskan struktur perkembangan otak dari bayi hingga lansia. Kemudian masuk di masa kanak-kanak, memasuki usia 3 tahun, otak anak semakin besar menjadi 80% dari ukuran otak utuh saat dewasa. Pada usia ini, otak sebenarnya memiliki lebih dari 200% sinap. Sinap adalah hubungan antara sel saraf yang memungkinkan informasi mengalir dari antara keduanya. Namun seiring dengan perkembangan anak, otak mulai memecah sinap yang dianggap tidak penting, sehingga otak menjadi lebih fokus hanya pada konteks yang penting. Saat menginjak 5 tahun, perkembangan otak menjadi lebih tajam. Pada usia ini, ukuran otak anak sudah sepenuhnya menyamai orang dewasa. Bukan cuma itu, setiap pengalaman yang dirasakan anak juga akan membentuk sinap. Sinap itu kenapa perkembangan otak anak akan menyesuaikan dengan lingkungannya. Kemudian masuk di usia remaja, memasuki usia 20 tahun, perkembangan korteks prefrontal sudah selesai. Itu sebabnya seseorang dinilai dapat membuat keputusan dan bertindak dengan lebih tepat pada usia ini. Bukan cuma itu, Franz menyebut bahwa kecerdasan juga menyampai puncak pada masa dewasa awal hingga pertengahan, yaitu sekitar usia 25 hingga 26 tahun. Meskipun demikian, perkembangan otak manusia akan berhenti dan mulai menurun secara perlahan pada masa dewasa ini. Volume sel saraf diketahui mulai menurun saat masa dewasa, berpengaruh pada kemampuan kognitif manusia. Bukan cuma volume, kemampuan komunikasi antara sel saraf pun menjadi tidak seefektif sebelumnya, sehingga banyak orang dewasa yang sulit untuk fokus mempelajari hal baru. Kemudian masuk di usia lanjut. Saat memasuki usia 50 tahun ke atas, ingatan mulai menjadi lebih pendek dan Anda jadi lebih mudah lupa. Ini terjadi karena penuaan secara alami telah mengubah ukuran dan otak. Berkurangnya kemampuan otak disebabkan oleh kematian sel-sel dan sinapsis otak menjadi menyusut, dan risiko berbagai penyakit terkait otak akan terus meningkat. Salah satunya yaitu penyakit otak yang sering dikaitkan dengan penambahan usia adalah amnesia.
termaksud penyakit Alzheimer. National Institute again menyebut jumlah orang dengan penyakit Alzheimer meningkat 2 kali lipat setiap 5 tahun setelah usia 65 tahun. Meskipun begitu, penyakit Alzheimer masih mungkin bisa dicegah. Anda bisa rutin berolahraga, makan makanan yang sehat untuk otak, serta berhenti merokok dan minuman-minuman yang beralkohol. Yaitulah penjelasan struktur perkembangan otak dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.